Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2022 dari kitab Kejadian 35 ayat 2. Kejadian 35 ayat 2 demikian bunyinya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah jauhkanlah dewa asing. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan jauhkanlah dewa asing adalah perkataan yang terus-menerus didengungkan dari zaman ke zaman, termasuk pada zaman kita sekarang ini. Mengapa perkataan ini penting? Karena kecenderungan manusia melakukan dosa sejak jatuhnya Adam dan Hawa. Dalam teks ini, Yakub menyampaikan pesan itu kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dengan dia. Pentingnya dia sampaikan kepada seisi rumah pertama sekali, karena itulah titik pusat pemberitaan firman disampaikan. Titik pertobatan, sisi rumah adalah orang yang pertama alamat pemberitaan firman Tuhan itu disampaikan. Barulah kepada orang lain yang ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Saudara-saudariku, nats ini sangat menolong kita pada zaman sekarang di mana kita hidup, di mana semakin banyak orang menjauhi Tuhan, gemar melakukan dosa. Di sini kita diingatkan agar menjauhkan penyembahan pada dewa-dewa lain. Apakah dewa-dewa masa kini yang kita sadari atau tidak? Materialisme, konsumerisme, individualisme, teknologi yang canggih yang disalahgunakan. Marilah kita peka terhadap hal-hal tersebut dengan menjauhinya. Mendekatkan dirilah kita pada firman Tuhan setiap saat, karena dia adalah sumber hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk mampu melawan dosa itu, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mentaati firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjauhi segala godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Kehidupan materialisme, kehidupan individualisme, kehidupan konsumerisme, bahkan melakukan penyembahan kepada teknologi yang canggih menjadi pengganti Tuhan. Tuhan, jauhkan kami daripada hal-hal tersebut. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami, dan Roh-Mu lah yang memimpin kami. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, berkatilah kami semuanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Karamajati, Penatua, Kategorial, Tapo Sepulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Karamajati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri Khotmah Tambunan sebagai Ketua Panitia Tahun Kesehatan 2022 HKBP Karamajati. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2 akan mewujudkannya dalam suatu program, yaitu Tahun Kesehatan, yang bersama-sama memiliki kesehatan sepikir sebagai suatu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus. HKBP Karamajati tentu ingin serta dalam mensukseskan Tahun Kesehatan ini dengan tetap berlandaskan pada tugas panggilan pelayan HKBP yang merupakan wujud Tahun Kesehatan HKBP Karamajati dalam program Tahun Kesehatan, dan akan melaksanakan program
Dan di awal bulan Mei ini, nanti kita akan melaksanakan PA keluarga dalam bentuk podcast. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Keramat Jati di dalam terlaksananya program tahun kesehatan ini. Besar harapan kami, semua program dan berjalan dengan damai, hikmah dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Salam.